tetapi sungguh saya menerima anugerah keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Dan ini diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kita ada kesempatan lagi beribadah kepada Tuhan. Kita boleh memuji, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan Yesus. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini kembali kami beribadah. Dan saatnya kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan hari ini, sungguh-sungguh boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Dan biar kami tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati semua jemaat-Mu yang akan mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca bersama-sama di dalam kitab Roma pasal 12. Ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Sekali lagi Roma pasal 12. Ayat pertama sampai ayatnya yang ke-8. Kita membacakan bagian firman Tuhan ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema persembahan yang benar. Firman Tuhan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dianugerahkan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Puji Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, merenungkannya, dan memeliharanya di dalam hati. Sangat berbahagia bagi setiap kita yang mau melakukan dan mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan membahas bersama-sama tentang hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Sekali lagi hari ini kita akan bahas kebenaran firman Tuhan tentang hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Saudara, di dalam Roma pasal 3 ayat 23,
Di sana Paulus menjelaskan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 firman Tuhan juga berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, keselamatan yang diberikan kepada kita adalah anugerah Allah. Sekali lagi, keselamatan adalah anugerah Allah yang diberikan kepada saya dan saudara secara cuma-cuma, yang diberikan kepada kita secara gratis, dan ini merupakan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun saudara, manusia yang sudah diselamatkan oleh Allah seringkali mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah dan kemurahan Allah. Sekali lagi, bahwa manusia yang sudah diselamatkan oleh Allah seringkali mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah dan kemurahan Allah. Yang seharusnya kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, dan tugas kita, tanggung jawab kita adalah bersaksi kepada banyak orang. Kita mau menyaksikan tentang Yesus kepada banyak orang. Kita mau menyaksikan tentang apa yang kita sudah terima daripada Tuhan Yesus. Nah saudara-saudara, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini di dalam Roma pasal 12, di ayat yang pertama, di ayat yang ke-1 ini, kata karena itu menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara pasal 12 dengan pasal-pasal sebelumnya. Ya. Sekali lagi bahwa kata karena itu di sini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara pasal 12 dan pasal-pasal sebelumnya. Kata kemurahan di sini berarti saudara, atau dapat diartikan dengan belas kasihan atau kasih sayang. Belas kasihan dan kasih sayang ini diberikan kepada seseorang yang sedang dalam kesulitan. Kata kemurahan atau belas kasihan, kasih sayang ini diberikan kepada seseorang yang dalam kesulitan, yang sedang mengalami kesusahan atau keadaan yang tidak berdaya atau tidak layak. Mengapa dikatakan tidak layak? Karena semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa. Semua orang sudah berbuat dosa. Dan kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 6 pasal 20 ayat 23 saudara. Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa adalah maut. Sebab upah dosa adalah maut. Namun saudara, di saat itulah Allah menunjukkan kemurahannya. Allah menunjukkan kemurahannya, belas kasihan, kasih sayang kepada orang-orang yang sudah berbuat dosa. Supaya apa? Supaya kita bisa bersaksi. Supaya kita bisa menyaksikan kepada banyak orang betapa baiknya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita bisa bersaksi kepada orang lain bahwa sekalipun kita banyak melakukan dosa di depan Tuhan, sekalipun saya banyak kesalahan, saya adalah manusia yang berdosa, tetapi sungguh saya menerima anugerah keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Dan ini diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma kepada saya dan saudara. Sekarang yang menjadi pertanyaan buat kita, apa yang harus kita balas kepada Tuhan dengan setiap berkat Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita balas kepada Tuhan? Anugerah keselamatan yang sudah diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Mari saudara, kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Tidak ada hal yang lebih yang dapat kita berikan kepada Tuhan selain kita memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama Tuhan Yesus. Yang tadinya saya katakan kita merasa kita tidak layak, tetapi kita boleh dilayakkan oleh Tuhan, dan ini merupakan kemurahan Tuhan. Ini merupakan kasih sayang Tuhan di dalam hidup saya dan saudara.
Allah menunjukkan kemurahannya kepada kita orang-orang yang berdosa. Orang percaya adalah orang-orang yang telah menerima belas kasihan, menerima kasih sayang, menerima kemurahan Allah. Yang seharusnya binasa tetapi menjadi selamat. Itulah kemurahan Allah di dalam kehidupan kita. Saudara, inilah dasar utama bagi kita untuk kita melayani. Dasar utama bagi kita untuk kita mengiring Tuhan, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan, karena belas kasihannya kepada saya dan saudara. Yang tadinya kita binasa, yang tadinya kita tidak layak, kita dilayakkan oleh Tuhan, kita tidak binasa. Ini kasih sayang yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Melalui firman Tuhan hari ini saudara, ada 3 hal yang saya akan bagikan kepada Bapak Ibu saudara. Ada 3 berkat yang saya akan sampaikan kepada kita pada siang hari ini. Yaitu sebagai orang-orang yang sudah memiliki, menerima anugerah keselamatan, menerima kemurahan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Yang harus kita miliki dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kita memiliki sikap, 3 sikap ini. Yang pertama adalah kita harus memiliki ibadah yang sejati. Sekali lagi, yang pertama yang harus dimiliki bagi orang-orang yang sudah menerima kemurahan Tuhan, menerima belas kasih sayang Tuhan adalah memiliki ibadah yang sejati. Ayat yang pertama di Roma pasal 12 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang pertama di sini adalah sikap yang harus kita miliki, yaitu kita memiliki ibadah yang sejati. Bagaimanakah dengan ibadah yang sejati? Bagaimanakah dengan ibadah yang sejati? Apakah dilihat dari seringnya kita ke gereja? Apakah dilihat dari seringnya kita memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur dan sebagainya dalam jumlah yang cukup besar? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan kepada Allah. Dengan kita harus memperhatikan 3 aspek tadi di dalam ayatnya yang pertama Roma pasal 12. Yaitu kita hidup, mempersembahkan hidup yang kudus, hidup kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kata mempersembahkan di sini yaitu menyediakan, membawa. Nah di sini saudara, dari 3 aspek ini saya melihat kata hidup. Kata hidup di sini berarti tidak mati, dapat bergerak dengan aktif, penuh dengan kekuatan. Dan yang kedua, kalau kita melihat kata kudus di sini bagian firman Tuhan, yang artinya berarti suci secara fisik, suci secara moral dan rohani. Dan yang ketiga adalah kata berkenan. Kata berkenan di sini berarti menyenangkan, dapat diterima dengan baik, berhubungan dengan motivasi yang benar. Ini saudara, ketiga unsur ini harus berjalan bersamaan. Ketiga unsur ini harus berjalan bersamaan. Keaktifan kita beribadah atau kita melayani Tuhan, apakah sudah disertai, sudah dibarengi dengan hidup kudus di hadapan Tuhan, atau malah sebaliknya, kita melayani Tuhan, kita mengiring Tuhan, tetapi kita masih hidup di dalam dosa. Sebaliknya saudara, saya katakan tadi, kita sudah melayani Tuhan, kita mengiring Tuhan kelihatannya dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Tetapi yang jadi pertanyaan, apakah kita masih tetap hidup di dalam dosa? Ini saudara yang perlu dipulihkan di dalam kehidupan kita. Kita melayani, kita beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan kita harus memperhatikan ketiga aspek tadi. Yaitu kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ini yang dinamakan dengan ibadah yang sejati. Milikilah ibadah yang sejati. Sekarang mari kita koreksi diri kita masing-masing.
Apakah saya mengiring Tuhan, saya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan motivasi yang murni, dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan? Kalau selama ini kita mengiring Tuhan, kita melayani Tuhan dengan motivasi yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, motivasi kita mungkin belum murni di hadapan Tuhan, motivasi kita hanya untuk menyenangkan diri sendiri, hanya untuk menyenangkan orang lain, bukan menyenangkan Tuhan. Ini yang perlu kita rubah di dalam diri kita. Mari kita melayani Tuhan dengan setia, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dengan motivasi yang murni, dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Dan semua yang kita lakukan, kita mau kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, yang kedua di sini di ayat yang kedua, Roma pasal 12, dikatakan firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sikap yang kedua yang harus kita miliki sebagai orang-orang yang sudah menerima kemurahan Tuhan, belas kasih sayang Tuhan, yaitu yang kedua, kita berani tampil beda dengan dunia. Kita berani tampil beda dengan dunia. Jangan serupa dengan dunia ini. Ada kata serupa, sama, tidak bisa dibedakan. Tetapi di bagian yang kedua ini, kita diingatkan kembali harus memiliki sikap yang benar di hadapan Tuhan. Harus tampil beda dengan dunia ini. Kita jangan sama dengan dunia ini. Karena dikatakan serupa. Serupa itu berarti sama. Kalau kita serupa, kalau kita sama, tidak bisa dibedakan. Bagaimana kita mau jadi saksi? Kalau kita tidak bisa dibedakan dengan hidup orang-orang dunia, bagaimana kita bisa menjadi berkat? Bagaimana kita bisa menerangi kegelapan dunia ini? Sebab itu saudara, mari kita tampil beda dengan dunia. Karena dunia saudara mengacu kepada segala hal yang tidak berkenan kepada Allah. Dunia itu identik dengan kegelapan dunia. Sedangkan orang percaya adalah terang. Sekali lagi, dunia ini identik dengan kegelapan. Sedangkan orang percaya adalah terang. Bila kehidupan kita tidak bisa dibedakan dengan dunia, bagaimana? Seperti tadi saya katakan, bagaimana kita bisa menjadi berkat, bagaimana kita bisa bersaksi tentang nama Yesus kepada orang lain, bagaimana kita bisa menerangi kegelapan dunia ini, kalau kita sama dengan hidup orang dunia. Artinya saudara, walaupun kita masih hidup di dunia ini, kita harus menunjukkan sikap kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana sikap sebagai anak-anak Tuhan? Punya kasih, punya kesabaran, kebaikan, kemurahan kepada banyak orang, memaafkan, dan sebagainya. Kita harus menunjukkan sikap kita sebagai anak Tuhan. Kita harus memiliki sikap-sikap dan karakter yang sama seperti Kristus, sehingga kita bisa menerangi kegelapan dunia ini. Saudara, yang ketiga di sini kebenaran firman Tuhan kalau kita lihat. Kita harus memiliki sikap kerendahan hati. Sikap yang ketiga yang harus dimiliki sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan, yang sudah menerima kemurahan Tuhan. Yang ketiga adalah memiliki sikap kerendahan hati. Di ayat yang ketiga sampai selanjutnya dikatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Berkat yang ketiga, saudara, sikap yang ketiga yang harus dimiliki sebagai orang-orang yang sudah menerima kemurahan Tuhan.
menerima keselamatan, menerima belas kasih sayang Tuhan, yaitu kita harus belajar memiliki sikap kerendahan. Kita harus belajar memiliki sikap kerendahan hati. Karena firman Tuhan katakan di ayat yang ketiga, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kami pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu dapat menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Kalau kita melihat ayat-ayat selanjutnya saudara, dari ayat yang keempat tentang bagaimana kita mempunyai banyak anggota tubuh tetapi semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Dari ayat yang kelima sampai di ayat yang ke-8 tentang karunia-karunia yang diberikan kepada setiap orang. Nah saudara, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, itu merupakan anugerah Tuhan. Setiap talenta, setiap karunia yang sudah dipercayakan kepada kita, mari kita mau kembalikan itu, kita mau lakukan itu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan kita mau kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang merasa kita lebih baik daripada orang lain. Jangan kita merasa kita lebih hebat daripada orang lain. Jangan kita merasa kita lebih pintar daripada orang lain. Karena semua yang kita miliki hari ini, baik itu kesehatan, kekuatan, berkat-berkat yang melimpah yang Tuhan berikan bagi kita, kekayaan, kepintaran kita, itu semua berasal daripada Tuhan. Dan kita harus kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita buka di dalam Filipi pasal 2, Filipi pasal 2 ayat yang ke-3 sampai seterusnya dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau supaya kita semua memiliki sikap kerendahan hati. Rasul Paulus dalam pelayanannya, sekalipun dia mengalami banyak penderitaan, dia mengalami banyak tantangan di dalam kehidupannya, dalam dia melayani Tuhan. Tetapi benar-benar dengan sungguh-sungguh dia melayani Tuhan, dan dia berkata bahwa kamu semua ada di dalam hatiku. Itu bukti kasih Rasul Paulus. Sekalipun dia dianiaya, dia mengalami ancaman, tetapi karena dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan, dia merasakan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupannya. Anugerah yang sudah diberikan, kemurahan Tuhan yang diberikan kepada dia, dia mau kembalikan itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan ini juga jadi perenungan buat saya dan saudara. Mari kita belajar untuk memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus. Apa yang ada dalam pikiran Kristus? Tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan kepentingan banyak orang, mengasihi, melayani banyak orang. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita masih mementingkan diri kita sendiri? Apakah kita berpikir kepada banyak orang yang mungkin membutuhkan? Apakah kita memikirkan kehidupan orang lain yang saat ini dalam keadaan menderita, dalam keadaan sakit? Mari saudara, kita mau melayani Tuhan dengan setia, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kita. Apa yang ada di dalam perasaan Kristus? Yesus sangat-sangat mengasihi. Dia tidak membalas yang diperlakukan. Ketika dia mati di kayu salib, sebelum dia mati di kayu salib, dia menderita. Tetapi sedikit pun saudara, tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya untuk membalas apa yang diperlakukan kepadanya. Bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini? Hari-hari yang kita lewati. Apakah ada rasa kekesalan di dalam diri kita saat ini? Mari kita berdoa dan minta kepada Tuhan supaya Tuhan berikan hati bagi kita untuk mengasihi, kita memaafkan, tidak membalas apa yang diperlakukan orang kepada kita,
Sekalipun orang lain memperlakukan kita tidak baik. Tetapi mari saudara, tanamkan itu di dalam diri kita. Hati dan pikiran, perasaan yang sama seperti Kristus. Kita harus memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus. Yaitu mengasihi, mengampuni, melayani. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Mari saudara, kita andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita ingin kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita taruh pengharapan kita sungguh-sungguh kepada Kristus. Kita sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah menerima kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Orang lain bergumul dengan pekerjaan mereka. Orang lain mungkin bergumul dengan setiap penderitaan yang mereka alami, sakit penyakit dalam ekonomi mereka. Tetapi saudara, kalau kita bersyukur, kita masih Tuhan pelihara. Kita masih diberikan makanan, minuman yang cukup. Usaha kita masih berjalan. Pekerjaan kita masih berjalan. Tuhan masih izinkan kita masih melayani Tuhan. Masih izinkan bersama-sama dengan keluarga. Ini merupakan kemurahan. Mari kita mau kembalikan syukur, hormat kita, pujian kita kepada Tuhan Yesus yang begitu baik di dalam hidup saya dan saudara. Jadi kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu adalah kemurahan Tuhan. Dan kita orang-orang yang sudah menerima anugerah kemurahan Tuhan. Mari kita harus memiliki 3 sikap tadi yang saya sampaikan. Milikilah ibadah yang sejati. Yang kedua, kita harus tampil beda dengan dunia ini. Dan yang ketiga, milikilah sikap kerendahan hati. Ketika kita melakukan ketiga hal ini, saudara, saya yakin dan percaya kita akan dipakai oleh Tuhan dan kita akan jadi berkat. Kita jadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Amin. Firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Puji Tuhan. Sebab Dia Allah yang besar, Allah yang ajaib. Kita mau nyanyikan satu pujian kepada Tuhan sebelum kita akan berdoa. Sebab Kau besar, perbuatannya ajaib. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kita mau nyatakan, ku beri kemuliaan. Amin. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau.
Tuhan Yesus, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, yang sangat-sangat mengasihi kami. Kami mengucap syukur hari ini ada kesempatan buat kami untuk kami belajar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami baca, kami dengar hari ini, sungguh-sungguh boleh jadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami orang-orang yang sudah menerima anugerah kemurahan Tuhan, anugerah keselamatan, menerima kasih sayang Tuhan. Kami harus belajar memiliki sikap, memiliki ibadah yang sejati. Kami harus memiliki ibadah yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dengan motivasi yang murni. Dan juga kami harus tampil beda dengan dunia ini. Kami juga mau belajar untuk memiliki sikap kerendahan hati. Kami menyadari ya Tuhan, kami orang berdosa. Kami banyak kekurangan, kami banyak kesalahan. Kami sangat-sangat membutuhkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Untuk menolong kami, untuk memampukan kami melewati segala hal dalam hidup kami. Apapun pergumulan, apapun persoalan, apapun tantangan yang kami alami saat ini, tolong kami Tuhan Yesus. Mampukan kami dengan setia untuk kami terus mengiring Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tanpa kami melihat dan memikirkan setiap pergumulan dan persoalan yang kami alami. Kami mau fokus kepada Engkau Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami. Tuhan Yesus, pada siang hari ini hamba mau berdoa menyerahkan untuk semua jemaat-Mu. Tuhan memberkati mereka. Pergumulan-pergumulan yang mereka alami saat ini, Tuhan tolong. Tuhan lawat dan pulihkan segala pergumulan yang mereka alami. Kalau ada di antara jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit saat ini, mau berdoa buat mereka saat ini. Biar kiranya tangan kuasa Tuhan Yesus terulur buat semua jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit saat ini. Mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menjamah dan mengangkat setiap sakit penyakit mereka. Tuhan berikan pemulihan, Tuhan berikan kesembuhan. Lewat kesembuhan yang mereka peroleh, mereka mau kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati untuk bangsa kami Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami. Kami terus mohon kepada Tuhan, belas kasihan Allah dinyatakan bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini. Belas kasihan Allah dinyatakan bagi seluruh dunia. Kami memohon pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk berkat Tuhan yang kami terima hari ini lewat kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.